Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kesehatan buat kita semuanya. Untuk bisa beraktivitas kembali ya Bu ya. Setelah habis tidur, alhamdulillah Allah hidupkan lagi kita. Takutnya ada yang habis tidur gak bangun-bangun ya Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa, satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa optimalkan, maksimalkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Masya Allah buat jamaah semua yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah nih ya. Pernah nggak saya mau tanya nih, ngerasain jatuh cinta? Enak gak Bu? Coba kita tanya sama yang senior. Coba Ibu mohon izin Ibu, mohon maaf Ibu. Masih punya suami Bu? Masih punya. Kan takut udah nggak ada. Iya kan salah tanya lagi saya. Masih ada ya Bu ya, alhamdulillah ya Bu ya. Terus gimana Bu? Masih ganteng nggak Bu? Ganteng, tetap ganteng. Gantengan mana sama Ustadz Syam? Nah, suami saya dong. Yo, masih cinta nggak Bu? Masih tetap dong, tetap cinta. Cintanya kayak gimana? Makin banyak apa makin dikit? Makin banyak. Iya, Masya Allah luar biasa. Ibu makasih banyak ya udah mampir ke sini. Masya Allah luar biasa tuh, senang banget ya Bu ya. Ibu senang nggak Bu punya suami Bu? Bapak-bapak senang nggak punya istri? Seneng, lemes Ada banget. juga dong, Hah? bapak-bapak yang berpengalaman. Gimana Pak? Bukan, itu belum. Itu belum jadi bapak, bentar lagi itu. Ini. Iya. Mana Pak punya istri? Enak Pak, seneng Pak? Senang, iya. Masih cinta gak sama istri? Masih cinta sekali. Iya, ini Masya Allah ya. Percaya gak sih buat semuanya nih, buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, buat yang di rumah juga. Katanya jatuh cinta itu bisa berulang-ulang. Iya, apa benar? Yuk kita bahas yuk, tema kita pagi hari ini adalah jatuh cinta berulang-ulang. Apa Bu? Cinta berulang-ulang. Dan alhamdulillah nih buat jamaah yang di rumah hari ini kita kedatangan tamu-tamu. Yang pertama dari Majelis Taklim Al-Muttaqin Bojonegoro Serang Banten ya. Assalamualaikum Banten. Selanjutnya ada juga dari Majelis Taklim Al-Muttaqin Makassar. Assalamualaikum Makassar. Oh Masya Allah. Selanjutnya dari Majelis Taklim Baitur Rahman Desa Ciawi Asih Cirebon. Assalamualaikum Cirebon. Dan buat jamaah yang di rumah juga nanti kita kasih kesempatan buat Anda yang mau curhat langsung ya telepon ke nomor yang ada di bawah ini ke 791877700 untuk di Jabodetabek atau di 021791877711 untuk yang ada di luar Jabodetabek. Insya Allah nanti akan dijawab di segmen 3 oleh para guru-guru kita. Nah sekarang langsung aja nih ya. Kalau tadi kita sudah bahas katanya jatuh cinta bisa berulang-ulang. Kita cari tahu dulu nih bagaimana sih makna cinta dan tingkatan-tingkatannya di dalam pandangan Islam. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita nih yang suka jatuh cinta nih. Masya Allah. Aku lagi Ustadz jatuh cinta Maulana. sama istri saya. Iya, silakan Ustadz, mohon izin waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamban ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfarjul karatu ktabila wa catun al barakat ustul hawatim wa yustaskal gamunskari wa alihi wasabi fi kulamati wa nafsi badir kulli maklumilaka. Berbicara tentang cinta, makna cinta dan tingkatan-tingkatannya dalam pandangan Islam, mencintai Allah dan Rasulnya itulah puncak cinta yang sebenarnya. Kenapa? Cintalah karena Allah, cintalah sebab Allah, cintalah untuk Allah. Karena kenapa? Ketika orang mencinta selain karena Allah, sebab Allah, untuk Allah, maka cinta itu akan jadi semu. Betul? Makanya ketika engkau suka seseorang, tunggu dulu, tahan dulu. Jangan sampai itu nafsu yang ikut di situ. Lalu mundur lagi. Lalu kamu masih mau lagi. Kira-kira itu sudah akal yang main. Mundur lagi, kemudian maju lagi yang ketiga, disitulah hati yang bermain. Makanya sabar, tenang, jangan sampai situ nafsu. Jangan sampai hanya sekedar pikiran aja. Dan mudah-mudahan sudah masuk pada lubuk hati kita. Yang memegang hati kita adalah Allah. Baik seluruh yang hadir, yang lain cuma di tangan, yang di hati cuma Allah.
hanya Allah semata. Oke? Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, sesungguhnya cinta itu memiliki 7 tingkatan. Jadi ulama kita Ibnu Qayyim yang memberikan penjelasan tentang 7 tingkatannya. Yakni ada ikatan, ada cinta yang ikatan yang cenderung ikatannya hati. Ada juga yang kedua adalah menuangkan, artinya mengalirkan, cinta yang ikut mengalir begitu saja. Dengan lumrahnya, itu lumrah kalau orang mencinta. Kemudian ada lagi yang menyukai karena ketertarikan. Ada juga karena melekat. Ini bahaya, kalau yang melekat ini dikhawatirkan nafsu ikut. Dan mudah-mudahan bisa naik lagi, yang cinta yang bergelora, semangat orang. Karena cinta itu semangat, menghadirkan semangat. Dan sehingga bisa menjadi cinta yang memperbudak, menundukkan, mau diantar kemanapun, mau apa. Dan mudah-mudahan cinta yang tertinggi adalah cinta yang paling sempurna atau yang disebut kesempurnaan cinta. Itu. Tapi ini dia Pak Ustadz, ngomong bicara masalah cinta, cinta itu ada yang cinta karena nafsu, karena atau mungkin setan yang bermain di sana. Setan yang bermain. Tapi sebaik-baiknya cinta adalah cinta karena Allah. Cinta karena Allah, cinta sebab Allah, dan cinta untuk Allah. Masya Allah, nah kita harus pelajari dulu Iya, nih. makanya terima kasih banyak karena cinta itu sesuatu yang menarik. Betul. Jadi ada orang jatuh cinta karena mungkin ada yang bilang cinta monyet. Itu mungkin masih bagian dari cinta anak-anak ya. Kalau yang udah gede apa Pak Ustadz? Cinta satu malam. Cinta satu malam. Yang paling hebat adalah cinta sejati. Oh Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Mudah-mudahan jelas buat semuanya. Alhamdulillah. Jamaah. Nih alhamdulillah nih Bu, hari ini kita kehadiran bintang tamu. Ya ada pemain film, pemain sinetron ya. Ada Feby Palwinta. Assalamualaikum Feby. Waalaikumsalam. Masya Allah, Feby apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat lah, kurang sehat. Kurang sehat, kenapa? Lagi flu? Lagi batuk-batuk sama flu. Lagi batuk sama flu, nanti minum obat habis Iya, ini. minum Ini obat. Masya Allah ya. Kalau buat Feby nih, kita hari ini ngebahas tentang masalah cinta yang bisa berulang-ulang. Kalau dari Feby sendiri, sudut pandang Feby, cinta itu seperti apa sih? Kok ketawa sih? Cinta menurut aku apa ya? Apa Mungkin lebih ke perasaan yang timbul kali ya. Dari perasaan yang satu timbul. orang ke orang lain dan perasaan itu timbul karena Allah. Oh gitu. Mungkin ya. Terus kalau misalnya tipikal calon suami nanti kalau dari Feby mungkin ada kriteria-kriterianya mungkin yang harus yang hafiz Quran, harus yang kurus atau bagaimana gitu kita nggak tahu. Mungkin ada kriterianya, ada? Pasti ada lah ya, setiap wanita pasti punya kriteria masing-masing. Tapi kalau misalnya aku sih lebih yang kayak standar aja sih Kak, yang penting Standar dia kayak Ustadz Syam maksudnya gitu? Oh. Enggak ya, enggak. Kok Ustadz Syam? Ya Kan disama-samain, hafiz Quran. Iya. Terus dari Makassar. Gitu. Enggak usah, Feby-nya gak bisa ngomong tuh, ya Allah. Feby, makasih banyak ya udah mampir ke sini ya. Iya, makasih, Nanti kita Kak. kasih kesempatan juga buat ngobrol-ngobrol, buat Oke, tanya-tanya juga sama guru-guru kita. Mudah-mudahan tadi pembicaraan kita juga bermanfaat buat yang lain. Amin, Alhamdulillah. Silakan Iya. Feby, terima kasih waktunya. Ini Masya Allah luar biasa nih bicara masalah cinta yang berulang-ulang. Tadi Ustadz Maulana sudah menjelaskan berbicara tentang artinya cinta dalam sudut pandang Islam. Cinta yang terbaik adalah cinta karena Allah, cinta sebab Allah, cinta hanya untuk Allah. Nah Masya Allah luar biasa nih. Nah biasanya kan wanita itu kan mudah baper ya Bu ya. Ibu suka baper gak Bu? Bawa perasaan, apa-apa ngambek ya Bu ya? Apa-apa gak jelas, momennya kode-kodean aja. Ini lakinya kadang-kadang suka gak ngerti. Kalau udah dikodein pasangan yang gak ngerti pada kesal banget nih. Nah sekarang kita pengen tahu juga apa sih perbedaan wanita dan pria dalam mengungkapkan rasa romantis ke pasangannya. Karena setiap orang ini pasti beda-beda. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita nih. Ada ahlinya dari neuroscience, ada Dr. Aisyah Dahlan. Mohon izin waktunya Dr. Aisyah, silakan. Terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mas Fadli, sebelum cerita romantis, saya mau kasih lihat dulu otak kalau orang jatuh cinta ya, boleh ya? Boleh dokter. Nah itu ya. Jadi kalau orang jatuh cinta itu di otak ada 5 bagian yang terjadi ya, terstimulasi itu tadi. Luar biasa ya. Jadi kalau kita lagi jatuh cinta ada 5 bagian itu yang bergetar di dalam otak.
Ya, dan itu penelitian juga di tahun 2000. Jadi ada 11 orang yang sedang jatuh cinta ya, kemudian diperiksa otaknya pakai MRI, itu terjadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Maulana bahwa memang betul-betul ya bahwa cinta itu harus kita taruh di atas ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kemudian kita juga harus tahu bahwa Allah itu memerintahkan hormon-hormon dalam tubuh pada saat orang jatuh cinta. Ya, kita lihat lagi gambarnya ya. Jadi rupanya kata para ahli, jatuh cinta itu kalau tadi ada 7 tahap ya Ustadz Maulana ya. Tapi kalau dari hormon itu 3 tahap. Ya, tahap pertama ada istilahnya las. Las itu tadi hawa nafsu. Ya, itu pengaruh hormon testosteron pada pria dan estrogen pada wanita. Ya, jadi di situ ada ketertarikan pada lawan jenis. Baru tahap di situ tuh. Ya, dia bergairah. Ya. Kemudian ada lagi nanti tahap kedua namanya attraction. Tahap kedua itu hormonnya ada 3. Itu tahap kedua tuh tahap yang ajaib itu. Ya, jadi seorang yang jatuh cinta sungguh-sungguh tuh jadi perhatiannya cuma satu orang itu ternyata ada 3 hormon. Ya, 1 adrenalin, kedua dopamin, ketiga serotonin. Adrenalin itu yang bikin jantung deg-degan, tangan berkeringat. Terus kemudian salting kalau di depan dia. Tahu salting Bu? Salah tingkah ya, itu hormon adrenalin ya. Ada lagi hormon dopamin. Dopamin itu yang membuat energi meluap-luap ya. Dopamin itu juga membuat ya orang jadi susah tidur kalau jatuh cinta. Ya, dopamin itu juga yang membuat ya orang jadi nggak lapar kalau jatuh cinta. Ya, dan dopamin itu juga yang membuat orang fokus pada sesuatu atau pada seseorang yang dia cintai. Itu hormon dopamin. Ya. Kemudian ada hormon serotonin. Ya. Cuman kalau orang jatuh cinta, serotoninnya menurun. Nah, karena serotoninnya menurun, jadi ada perasaan obsesif. Wah, obsesif itu apa sih, Mas? Ya, jadi senang terus ya, terus-terusan kepada orang itu ya, dorongannya itu berulang-ulang. Nah, itu tadi baru namanya fase attraction. Nah, kemudian fase berikutnya namanya attachment. Nah, ini ada 2 hormon. Hormon pertama namanya oksitosin. Oksitosin itu adalah salah satu hormon apabila suami istri berhubungan intim, hormon oksitosin yang keluar itu yang menambah keikatan suami istri. Yang menambah makin mesranya suami istri, yang menambah suami istri makin senang. Tapi yang membuat perasaan bisa terus-terusan pada orang itu gitu ya. Sehingga gak bosan-bosan dan jatuh cinta berulang-ulang, itu hormonnya namanya vasopresin. Jadi vasopresin itu hormon yang Allah berikan di dalam tubuh manusia untuk bisa beristiqomah. Ya, atau cuma 1 orang dan itu memang bisa berulang-ulang. Makanya tadi judul acaranya kita jatuh cinta berulang-ulang. Pada 1 orang bisa. Nah, kalau dibilang romantis bagaimana ya? Bapak-bapak senang gak kalau istrinya romantis? Iya, yang gimana coba? Ya, betul. Ya, rupanya laki-laki senang kalau istrinya bermanja-manja. Tidak terlalu suka kalau istrinya terlalu mandiri. Begitu. Ya, saya dulu salah loh, Mas Fadli. Ya, jadi kalau suami saya telepon, saya suka mandiri-mandiriin gitu. Oh, sok-sok gitu. ya. Padahal itu salah. Salah. Jadi kalau ditanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu salah. Harusnya Harusnya kalau suami tanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tuh Bu, bisa nggak Bu gitu Bu? Coba saya tanya sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Ibu, itu suaminya ibu. Ini Harusnya bukan jawab. suami. Iya benar-benar. Buat suami gua aja. Benar. Gitu. Tapi ini bahasanya susah-susah. Ya kan tadi apa kalau misalnya bikin yang jatuh cinta berulang-ulang itu hormon apa dokter? Vasopresin. Vasopresin apa Bu? Vasopresin. Vasopresin. Iya, ya, nggak Bu, apa-apa ya. belajar. Kalau supaya- sampai nggak inget nanti di print out aja Bu. Ini Masya Allah luar biasa nih. Iya. Tapi bisa aja memang setiap orang itu jatuh cinta berulang-ulang kepada Betul, seseorang ya. Betul. Dan setiap Karena orang ada itu hormon-hormon itu. Masya Allah. Iya, itu yang harus tahu. Pengungkapan cintanya juga berbeda-beda dokter Berbeda-beda, ya. Tapi berbeda-beda. intinya orang yang jatuh cinta ini bagus banget karena membuat otak kita juga jadi lebih sehat. Iya, badan kita bayangin juga jadi 5 lebih baik. bagian loh Ini yang Masya terkena. Allah. Ya, dan itu Nih, bikin sehat. ini baru sedikit penjelasan dari dokter Aisyah, Iya. bikin penasaran untuk penjelasan-penjelasan lain. Tapi kita tahan dulu dokter, makasih Siap. banyak dokter Iya, ya. baik, Jazakillah terima kasih. khair. Amin, Mbak Iya, Masya Kak. Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam gitu. Ini Masya Allah ya penjelasan dari dokter Aisyah tadi bisa bikin orang jatuh cinta berulang-ulang. Masih ingat Bu hormonnya apa Bu? Lupa. Vasopresin.
Kalau habis diingetin baru ingat vasopresin ya kalau nggak salah bener dokter ya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah tapi sekarang ada juga nih berbicara orang yang udah nikah ya. Ibu ada yang udah nikah di atas 30 tahun di sini, Bu, angkat tangan? Ada? Yang oh ada, ini Masya Allah ini luar biasa. Ada yang bilang orang kalau udah makin lama katanya aduh gimana ya. Kok bikinnya kayaknya nggak ada setrumnya lagi. Enak aja Masya Allah luar biasa nih omongannya nih. Padahal menikah itu penuh dengan kebaikan. Siapa bilang nggak ada kebaikan-kebaikannya? Kebaikan apa saja sih? Nah kita pengen cari tahu nih yang terdapat dalam pernikahan tersebut. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang selanjutnya. Ada Ustadz Riza Muhammad. Silakan Ustadz Riza Muhammad. Terima kasih. Rabbi israh li sadri wa yaksir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Cinta biasa namanya mahabbah. Tetapi sebaik-baik cinta adalah cinta yang terjadi dalam pasangan suami istri yang disebut mawaddah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inilah yang disebutkan Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Nah sebuah rahasia kita akan bongkar. Kebaikan-kebaikan pernikahan harusnya kita sadar. Seseorang yang sudah menikah akan memiliki sebuah kebaikan-kebaikan. Yang pertama menyempurnakan separuh dari agama. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 625 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwajal abdu," ketika seseorang telah menikah, faqad kammala nasfaddin, maka ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Falyattaqillaha finisfil baki, dan separuhnya lagi setelah menikah menyempurnakan agama, carilah dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi secara otomatis orang yang menikah berarti telah sempurna separuh agamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menikah kasihan deh loh. Yang kedua, efek dari pernikahan membuat seseorang lebih tenang. Bujangan tak tenang, maaf. Ya, yang tenang itu adalah yang menikah. Surat Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusakum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Ada kalimat litaskunu ilaiha. Tentram, sakinah. Kalau sudah menikah. Nah yang ketiga, menikah menyelamatkan moral kehidupan. Sebab apa? Melindungi dari pandangan yang buruk dan kemaluan yang jahat. Perhatikan hadis Bukhari nomor 5065 dan hadis riwayat Muslim nomor 1400. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, wahai pemuda, diberikan kepada engkau untuk senantiasa menikah kalau sudah mampu. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Segera menikah. Kenapa? Wa aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Menyelamatkan pandanganmu dan memelihara kemaluan. Ini Masya Allah. Ini salah satu kebaikan yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Ternyata banyak banget kebaikannya Ustadz. Tapi orang banyak yang takut karena aduh aku belum ada rezekinya. Nah Nanti justru aja. dia harus belajar surat An-Nur 32. Oh gitu. Iya kunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau engkau fakir dan merasa miskin, dengan menikah Allah akan membuat Amin, menjadi kaya. amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi ibadahnya orang yang sudah menikah sama yang belum beda ya Beda Ustadz ya. banget, Banyakan semua yang udah beda. menikah ya pahalanya ya. Betul, Ini iya. Masya Allah Sam tuh dengerin. Ya Masya Allah. Ya terima kasih banyak Ustadz, jazakallah khair. Mudah-mudahan setelah ada yang mendengar ini buru-buru menikah ya Bu ya yang tadinya ragu-ragu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah setelah ini kita masih akan lanjut lagi pembahasan tentang tema kita yang luar biasa ini ya. Berbicara tentang jatuh cinta yang berulang-ulang. Dan dilanjutkan nanti juga ada tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Izin Ustadz tentang apa berikutnya nih? Kalau tadi kita bahas cinta kita kepada Allah, ini sebaliknya. Bagaimana Allah mencintai hambanya.
cara Allah mencintai hambanya. Mau Masya tahu? Allah. Mau dong. Sesaat lagi. Masya Allah. Dan juga ada kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Izin Ustadz Syam, tentang apa nih kisahnya? Insya Allah kita bahas tentang vasopresin tadi, Masya Allah. Oh, gitu ya. Kisahnya tentang vasopresin. Vasopresin, Orang ya. yang jatuh cinta berulang-ulang, setia dia. Oh gitu ya, oh Masya Allah. Ini pengen pembuktian juga ya sekaligus kisah ya. Gitu Iya ya. Masya Allah. Oke, buat jamaah yang di rumah, bagi Anda yang mau curhat boleh juga. Yuk kita kasih kesempatan buat Anda yang mau curhat ke nomor yang ada di bawah ini. Ke 79187700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Nanti akan dijawab oleh para guru-guru kita di segmen 3 insya Allah ya. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan terlebih dahulu ada penampilan luar biasa dari teman-teman Nas Indonesia. Silakan teman-teman Nas. Orang yang saling mencinta karena Allah kan bersama di surganya dalam tempat yang sangat terang bagaikan bintang. Jatuh cinta berulang-ulang pada insan yang saling mencinta karena Allah sayang telah dipersiapkan tempat terang di surga. Insan yang saling mencintai karena Allah. Jatuh cinta berulang-ulang pada insan yang saling mencinta karena Allah sayang telah dipersiapkan tempat terang di surga. Insan yang saling mencinta